Pernahkah kalian merasa ada ribuan mata tertuju pada kalian? Jantung berdebar kencang, telapak tangan berkeringat dingin, dan tiba-tiba semua kata yang sudah kalian siapkan hilang begitu saja dari kepala. Kalian tidak sendiri. Itu adalah rasa gugup, rasa yang sangat familiar bagi sebagian besar dari kita saat harus berbicara di depan banyak orang. Rasanya seperti ada monster yang siap menerkam setiap kata yang salah. Hari ini Sena akan membawa kalian ke belakang layar, membongkar rahasia-rahasia tersembunyi yang digunakan para pembicara hebat. Rahasia yang memungkinkan mereka berdiri di panggung dengan santai dan memikat setiap telinga yang mendengarkan. Ini bukan tentang menjadi orang lain, tapi tentang membuka versi terbaik dari diri kalian. Siap untuk mengubah rasa takut menjadi kekuatan? Mari kita mulai. Bagian 1. Memahami monster yang bernama gugup. Sebelum kita bisa menaklukkan rasa gugup, kita harus terlebih dahulu memahaminya. Rasa gugup bukanlah musuh, melainkan respons alami tubuh terhadap situasi yang dianggapnya mengancam. Bayangkan jutaan tahun yang lalu nenek moyang kita menghadapi predator. Respons lawan atau lari yang sama itulah yang memicu adrenalin dalam tubuh kita. Jantung berdebar lebih cepat untuk memompa darah, pernapasan menjadi dangkal, dan otot menegang. Saat kita berada di depan banyak orang, otak kita menafsirkan tatapan mereka sebagai ancaman. Ini bukan tentang kegagalan, ini adalah tentang naluri bertahan hidup yang keliru. Langkah pertama untuk mengendalikan ini adalah dengan mengakui dan menerima bahwa rasa gugup itu wajar. Jangan mencoba melawannya, apalagi menolaknya. Coba katakan pada diri sendiri, "Oke, aku gugup dan itu tidak apa-apa." Menerima perasaan ini akan mengurangi bebannya. Saat kita menerima, kita mengambil kembali kendali. Lalu, bagaimana kita mengelola respons fisik ini? Salah satu teknik paling sederhana dan paling efektif adalah pernapasan. Sebelum kalian naik ke panggung atau memulai presentasi, luangkan waktu 1 atau 2 menit untuk bernapas dengan sadar. Tarik napas dalam-dalam dari hidung. Rasakan perut kalian mengembang. Tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini 3-4 kali. Pernapasan dalam akan mengirim sinyal ke otak bahwa tidak ada bahaya, menenangkan sistem saraf, dan secara bertahap mengurangi detak jantung yang berpacu. Ini adalah tombol riset alami kalian. Selain itu, bayangkan rasa gugup itu seperti energi. Daripada membiarkannya membuat kalian beku, arahkan energi itu. Ubah kegugupan menjadi antusiasme. Alih-alih berpikir, aku takut gagal, coba ubah menjadi, aku sangat bersemangat untuk berbagi ini. Mengubah perspektif ini bisa sangat transformatif. Bagian 2. Persiapan bukan sekadar menghafal. Banyak orang mengira persiapan hanya sebatas menghafal materi. Padahal, persiapan yang matang jauh lebih dari itu. Persiapan yang sesungguhnya adalah pondasi yang akan membuat kalian merasa yakin dan siap menghadapi segala kemungkinan. Mengenal materi secara mendalam. Jangan hanya menghafal, pahami setiap detail. Kalian harus menjadi ahli di bidang yang kalian presentasikan. Ketika kalian benar-benar memahami materi, kalian tidak akan panik jika lupa 1 atau 2 kalimat. Kalian bisa dengan lancar mengalirkan ide-ide, karena semuanya sudah ada di kepala kalian, bukan sekadar di teks. Ini memberi kalian fleksibilitas untuk berimprovisasi dan berinteraksi lebih alami dengan audiens. Berlatih, bukan menghafal. Berdiri di depan cermin, rekam diri kalian dengan video atau berlatih di depan teman atau keluarga. Tujuan dari latihan ini bukan untuk menghafal kata per kata, melainkan untuk membiasakan diri dengan alur presentasi. Perhatikan bahasa tubuh kalian, intonasi suara, dan jeda. Latihan akan membantu kalian menemukan ritme alami dalam berbicara. Saat berlatih, jangan ragu untuk melakukan kesalahan. Itulah gunanya latihan. Latihan adalah tempat yang aman untuk gagal. Visualisasi kekuatan sebelum kalian tampil. Luangkan waktu untuk memvisualisasikan keberhasilan. Tutup mata kalian. Dan bayangkan kalian berdiri di depan audiens. Bayangkan kalian berbicara dengan lancar, dengan penuh keyakinan. Bayangkan audiens tersenyum, mengangguk, dan merespons dengan positif. Visualisasi ini akan mempersiapkan mental kalian untuk sukses, membangun jalur saraf yang akan membuat kalian lebih nyaman saat momen itu tiba. Mempersiapkan diri secara fisik, pastikan kalian cukup tidur malam sebelumnya. Kurang tidur bisa membuat kalian lebih rentan terhadap stres dan kecemasan. Hindari kopi berlebihan
Karena kafein bisa meningkatkan detak jantung dan rasa gugup. Makanlah makanan ringan yang sehat sebelum tampil. Perut yang kenyang tapi tidak terlalu penuh akan membuat kalian lebih fokus. Bagian 3. Membangun koneksi, bukan hanya berbicara. Berbicara di depan umum bukanlah monolog, melainkan dialog. Tujuannya bukan hanya untuk menyampaikan informasi, melainkan untuk membangun koneksi emosional dengan audiens. Ini adalah salah satu rahasia terbesar para pembicara hebat. Kontak mata yang kuat. Saat kita gugup, kita cenderung melihat ke lantai, ke langit-langit, atau ke layar presentasi. Ini membuat audiens merasa tidak terhubung. Alih-alih menatap satu orang terlalu lama, sapu pandangan kalian secara perlahan ke seluruh ruangan. Pilih satu orang di setiap bagian ruangan kiri, tengah, kanan, lalu pandang mereka selama beberapa detik. Seolah-olah kalian sedang berbicara langsung kepada mereka. Ini menciptakan ilusi bahwa kalian sedang berbicara kepada setiap individu di ruangan itu. Bahasa tubuh yang terbuka. Bahasa tubuh kita berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jika kalian berdiri tegak dengan bahu sedikit ke belakang dan tangan terbuka, itu mengirimkan sinyal kepercayaan diri kepada audiens dan juga kepada otak kalian sendiri. Hindari menyilangkan tangan, memasukkan tangan ke saku, atau membungkuk, karena ini menunjukkan rasa tidak aman. Gunakan gerakan tangan yang alami untuk menekankan poin-poin penting. Gerakan tangan yang terarah dan terkontrol akan membuat kalian terlihat lebih dinamis dan antusias. Menggunakan jeda secara efektif. Kebanyakan dari kita merasa perlu untuk terus berbicara karena takut keheningan. Padahal, jeda adalah alat yang sangat kuat. Jeda sejenak setelah poin penting akan memberi waktu bagi audiens untuk mencerna informasi. Jeda juga bisa digunakan untuk membangun ketegangan atau menunjukkan kepercayaan diri. Ini adalah tanda bahwa kalian mengendalikan ruangan, bukan sebaliknya. Menceritakan kisah, manusia secara alami terhubung dengan cerita. Alih-alih hanya menyajikan data dan fakta, cobalah untuk merangkainya dalam sebuah narasi. Mulailah dengan sebuah kisah pribadi, sebuah anekdot yang relevan, atau sebuah studi kasus yang menarik. Cerita akan membuat materi kalian lebih mudah diingat dan membuat audiens merasa terlibat secara emosional. Bagian 4. Mengatasi kecemasan saat berada di panggung. Meskipun sudah melakukan persiapan matang, tetap ada kemungkinan rasa gugup muncul saat kalian berada di panggung. Jangan panik. Ada beberapa trik yang bisa kalian gunakan. Pemanasan suara dan fisik sebelum naik panggung. Luangkan waktu untuk pemanasan. Lakukan peregangan ringan pada leher dan bahu. Ucapkan beberapa A, O, U, E untuk melatih otot wajah dan pita suara. Ini akan membuat suara kalian terdengar lebih jelas dan kuat. Bukan gemetar karena tegang. Memulai dengan kalimat pembuka yang kuat. Sediakan beberapa kalimat pembuka yang sudah kalian kuasai dan kalian yakini. Memulai dengan lancar akan memberi kalian dorongan kepercayaan diri yang besar. Kalimat pembuka bisa berupa pertanyaan retoris, statistik yang mengejutkan, atau sebuah pernyataan yang berani. Berbicara pelan. Ketika kita gugup, kita cenderung berbicara terlalu cepat. Berbicara dengan tempo yang lebih lambat akan memaksa kalian untuk bernapas lebih baik, membuat suara kalian terdengar lebih tenang dan terkontrol, dan memberi kalian waktu untuk berpikir. Audiens juga akan lebih mudah mengikuti apa yang kalian katakan. Fokus pada satu orang yang tersenyum. Jika kalian merasa sangat cemas, carilah satu atau dua wajah ramah di antara audiens. Mereka yang tersenyum dan mengangguk. Fokuslah pada mereka sebentar. Rasakan dukungan mereka. Ini akan membantu kalian merasa lebih rileks dan mendapatkan kembali pijakan kalian. Bagian 5. Mengakhiri dengan dampak yang tak terlupakan. Bagian penutup sama pentingnya dengan bagian pembuka. Ini adalah kesempatan terakhir kalian untuk meninggalkan kesan yang kuat dan tak terlupakan. Ringkas dan tegaskan pesan utama. Akhiri presentasi kalian dengan meringkas poin-poin utama yang sudah kalian sampaikan. Jangan memperkenalkan ide-ide baru. Cukup perkuat pesan yang ingin kalian tinggalkan. Ajakan bertindak yang jelas.
Apa yang kalian ingin audiens lakukan? Setelah mendengarkan kalian, ajak mereka untuk berpikir, beraksi, atau setidaknya merenungkan sesuatu. Ajakan bertindak yang jelas akan memberi makna pada presentasi kalian. Akhiri dengan kuat dan penuh keyakinan. Selesai. Berikan senyuman tulus, pandang audiens, dan ucapkan terima kasih. Jangan terburu-buru meninggalkan panggung. Beri waktu sejenak untuk diri kalian sendiri dan audiens untuk bernapas. Penutup naratif. Jadi, ingatlah, berbicara di depan umum bukanlah tentang menghilangkan rasa gugup sepenuhnya, karena rasa gugup itu adalah bagian dari diri kita. Ini tentang belajar bagaimana mengelolanya, memanfaatkannya, dan mengubahnya menjadi kekuatan. Ini tentang persiapan yang matang, bukan hanya menghafal. Ini tentang membangun koneksi, bukan hanya berbicara. Dan yang terpenting, ini tentang mengakui bahwa suara kalian itu penting dan dunia butuh untuk mendengarnya. Kalian punya kekuatan untuk memimpin, menginspirasi, dan memengaruhi. Jangan biarkan rasa takut menghentikan kalian. Ambil napas dalam-dalam, berdiri tegak, dan biarkan dunia mendengar apa yang ada di pikiran dan hati kalian. Saya percaya pada kalian, dan saya tidak sabar untuk melihat kalian bersinar. Sampai jumpa di video berikutnya.